Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singisan19 dan di video kali ini kita bakalan review VGA R7 242 GB. Jadi nanti kita bakalan tes game, terus kita bakalan cek fisiknya kayak apa, terus cek GPU Z-nya apa aja spesifikasinya. Jadi buat teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di sini sudah ada VGA-nya R7 240 dan ini adalah tampilan dari VGA-nya ya guys ya. Ini kalau dilihat ini kipasnya seperti ini, ada logo Power Color di sini karena memang saya belinya Power Color dan ini second ya, bukan baru. Jadi kalau misalkan nanti di kolom deskripsi itu saya sertakan link pembelian yang baru ya, pembelian VGA yang baru, karena kalau second itu stoknya nggak banyak dan mungkin satu toko cuma ada satu, tapi kalau baru kebanyakan toko sih nyetok banyak gitu. Jadi kalau misalkan bulan depan, tahun depan ada kemungkinan masih tersedia di toko yang saya sarankan di deskripsi. Oke, balik lagi ke pembahasan. Ini kalau dilihat dari bodinya, ini ada kayak besi gitu, kayak heatsink gitu. Heatsinknya cuma sekotak gini aja, kipasnya cuma ada satu karena memang ini VGA ya, kayak VGA PCI Express low profile gitu, nggak ada banyak aksesoris. Atau kalau VGA zaman sekarang kan banyak penutup fan-nya, ada yang 2, ada yang 3, tapi ini VGA-nya simple kayak gini. Ciri khasnya VGA low profile atau VGA dengan daya watt yang rendah ya. Kalau dilihat di sini bodinya cuman kotak aja dan di sini ada PCIe dan di belakang ini cuman ya kayak gini, nggak ada dekorasi-dekorasi lainnya. Dan di tampak samping sebelah sini ini kelihatan ya VGA si heatsinknya ini, si kipasnya ini kayak transparan gitu, kotak panjang-panjang kayak gini. Dan di samping ini ada portnya yang sebelah kanan ini DVI, terus yang di sini ini HDMI dan di sini VGA ya. Jadi ini support monitor jadul karena ada VGA-nya ya. Karena kebanyakan VGA zaman sekarang itu udah nggak ada VGA, jadi cuma ada HDMI sama DisplayPort aja. Kadang ada yang pakai DVI, itu pun jarang. Dan di sini untuk VGA ini karena ini low profile pasti nggak ada pin tambahan ya. Dari sini biasanya ada yang perlu menggunakan pin tambahan, tapi VGA ini enggak ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah komentar fisik dari VGA R7. Tetap tonton video ini karena kita akan bahas tentang GPU Z dan juga game yang akan kita mainkan menggunakan VGA R7 240 ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke GPU Z dari R7 240 ini. Yang pertama di sini ada name-nya, kemudian di sini ada teknologinya menggunakan teknologi 28 nanometer ya guys ya. Kemudian di sini ada bus width-nya 128 bit dan ada bandwidth-nya itu 25.6 GB per second ya. Kemudian memori tipenya DDR3 dan memory size-nya 2048 atau 2 GB. Dan di sini kalau kita lihat dari board desainnya, ini ada TDP-nya 30 watt dan juga suggested PSU-nya 200 watt aja ya teman-teman. Untuk ini rilisnya tahun 2013 tanggal 8 Oktober dan ini udah nggak produksi lagi, tapi masih ada dari merek-merek yang lain ya, merek-merek Freon dan ada Power Color juga. Kalau kita cek di sini di marketplace, ini ada merek Radeon R7 Power Color, di sini ada merek Freon, di sini bahkan ada dari merek RX7 ya teman-teman. Jadi kalau nyari yang baru juga ada ini. Oke, game pertama yang saya tes adalah Game PES 2017 dan memainkan Game PES ini bisa dikatakan lancar, dapat TPS antara 60 sampai 70. Saya nge-record pakai HP supaya si game ini tetap lancar dan tidak membebani CPU maupun RAM maupun GPU ya. Untuk game berikutnya yaitu Call of Duty Modern Warfare yang pertama. Di sini saya tes dapat FPS 60 sampai antara 30 sampai 60 fps ya. Jadi ada satu waktunya ini
Ada yang turun drop sampai 30 fps, tapi kebanyakan sih lancar ya, di kisaran 40 sampai 60 fps itu. Dan untuk gameplaynya sendiri masih oke lah buat dimainin kali ya. Tapi ini saya pakai setting ultra, jadi kalau misalkan ngelag kayak gitu bisa di setting low atau kita turunin resolusinya kayak gitu guys ya. Game berikutnya yang saya tes adalah Need for Speed Undercover. Di sini saya mainin gamenya pakai settingan high semua. Ya mungkin yang saya matikan itu cuman anisotropic filtering, atau kalau nggak salah itu anti aliasingnya ya. Cuma itu aja yang saya off kan. Sisanya saya pakai settingan medium to high ya. Saya tinggikan. Dan ini resolusinya pakai 1080p. Bisa dilihat ini sampai 70, 60, 70, 60 fps, bahkan hampir menyentuh 80 fps ya. Untuk gamenya sendiri bisa dikatakan lancar. Oke teman-teman, setelah tadi kita cek fisik dari si VGA ini, portnya apa aja, kemudian fisiknya seperti apa, terus kemudian kita cek dari GPU-Z yang ini ya. GPU-Z yang ini kita udah ketahuan spesifikasinya seperti apa. Kemudian untuk rekomendasi PSU-nya, rekomendasinya 200 watt, tapi ya is oke kita isi 400 atau 500 watt yang udah sertifikasi 80+ supaya aman ke semua komponen. Kemudian dari selain harganya pun harga baru ya, meskipun end of life, tapi di harga barunya ini ada merek Furion, ada merek Power Color, dan juga merek RX7 di kisaran 800 ribuan ke atas, atau spesifiknya 840.000 tadi yang paling mahal gitu ya. Jadi beda toko beda harga pastinya. Terus untuk tes gamenya, baru tes gamenya nggak banyak sih, jadi ya mungkin kedepannya kalau misalkan ada request ya, kalau misal bisa kita tes gamenya ya akan kita tes, tapi kalau misalkan nggak bisa ya kita tes di lain komponen ya, seperti PGA yang lain gitu, kita akan tes ulang lagi. Terus untuk recording gamenya karena kita belum ada Elgato atau recording eksternal, jadi kita tadi pakai recording menggunakan HP. Supaya apa? Supaya tidak membebani kinerja si GPU maupun RAM maupun CPU yang membuat kita seolah-olah nggak nyaman main game tersebut. Padahal kalau nggak nge-recording ya enak, kayak tadi dapat 60-70 fps. Kalau nge-recording bisa turun 15-20 fps, atau cuma dapat 40-35 atau 45 fps gitu. Jadi ya saya siasati pakai recording pakai HP, kita tampilkan ke monitor, terus ya bisa dicek tadi dapat fps berapa aja. Dan teman-teman, itulah review dari saya mengenai VGA R7 240G 2GB ini DDR3. Menurut saya masih worth it sih di tahun 2023 ini buat game-game yang tentunya bukan game AAA, game-game medium ke bawah gitu, masih bisa dikatakan oke ya, karena memang terbatas untuk dari VGA-nya. Kalau misalkan mau game AAA ya harus beli VGA yang lebih mahal lagi. Buat teman-teman, makasih banyak udah nonton, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video review saya yang lainnya. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.